Sekarang kami sedang berada di rumah Padmawati Soekarno di Bengkulu. Siapa yang tidak mengenal Padmawati Soekarno? Beliau merupakan ibu negara pertama dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Dan juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Padmawati Soekarno lahir pada hari Senin 5 Februari 1923 di kota Bengkulu sebagai putri tunggal keluarga Haji Hasanuddin dan Ibu Siti Hadijah. Masa kecil Padmawati penuh tantangan dan kesulitan akibat sistem kolonialisme yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekarang saya berada di tempat bersejarah di Provinsi Bengkulu, yaitu rumah Padmawati. Istrinya Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, yaitu Bapak Proklamator Negeri ini. Mari kita lihat apa saja peninggalan dari beliau. Sudah banyak diketahui orang bahwa sebenarnya Padmawati merupakan keturunan dari kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan ke-6 dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur bila diartikan adalah putri yang cantik, sederhana, dan juga bijaksana. Tak heran bila Padmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Jalinan cinta antara Bung Karno dan Padmawati pada awalnya membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Demi memperoleh Padmawati yang begitu dicintainya, Bung Karno dengan perasaan yang sangat berat terpaksa harus merelakan kepergian Bu Inggit, sosok wanita yang begitu tegar dan tulus mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Pahit getir sebagai orang buangan atau tahanan Belanda sering dilalui Bung Karno bersama Bu Inggit. Namun, sejarah berkata lain, perjalanan waktu berkehendak lain. Kehadiran Padmawati di antara Bung Karno dan Bu Inggit telah merubah segalanya. Soekarno diasingkan di Bengkulu ini, inilah tempat berkunjungan anak muda Bengkulu. Jadi baik bidang olahraga, politik, ekonomi. Jadi di sana semuanya kami bermanfaati. Karena kita kalau pulang juga, filmnya mereka itu mungkin suka organisasi atau mau lupa, jadi hanya nikah. Kenapa Bu Inggit tidak punya anak? Ya, soalnya Bung Karno waktu di Bandung, kuliahnya di Bandung itu kosnya di rumah Ibu Inggit. Di kos, sudah itu dinikahi. Jadi pas di Bengkulu ini Ibu Inggit ikut ke Bengkulu? Ikut, ini dia. Habis dia singa-singan, kembali lagi ke Jakarta, lalu datang nikah ini. Kalau yang mesin jahit itu gimana Pak? Itu yang asli atau gimana? Yang asli. Jadi itu waktu dia bendera itu kayaknya di Jakarta. Cuma seperti dijadikan museum Kemayoran ini. Sini. Mesin jahitnya asli, kalau benderanya? Benderanya kan untuk cetak 17 Agustus kan dalam kotak itu rumah pusaka itu. Ya, nggak bisa diputarkan lagi. Jadi benderanya ada di Jakarta itu? Boleh? Benderanya di Jakarta? Di Jakarta. Itu kan tiap 17 Agustus kan itu mendampingi bendera kemerdekaan. Kan tiap kan 20 Agustus satu bendera itu kan. Bung Karno menikahi Padmawati pada tahun 1943. Dan oleh karena Padmawati masih berada di Bengkulu, sementara Bung Karno sibuk dengan kegiatannya di Jakarta sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, pernikahan itu dilakukan dengan wakil
salah seorang kerabat Bung Karno, Obseter Sarjono. Dan pada 1 Juni 1943, Fatmawati dengan diantar orang tuanya berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Dan sejak itu, Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sepasang merpati penuh cinta ini akhirnya dikaruniai 5 orang putra putri, Guntur, Meja, Rahma, Sukma, dan Guru. Kalau ada yang bertanya, apa peran perempuan menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan? Dialah yang menjahit bendera sang saka merah putih, yaitu Fatmawati, istri Bung Karno. Dan semua hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Jalan Pengangsaan nomor 56 Jakarta. Dan pada hari itu, Ibu Fatmawati ikut dalam upacara tersebut dan menjadi pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia. Kehidupan pernikahan Bung Karno dan Fatmawati memang penuh dengan gejolak perjuangan. 2 tahun setelah keduanya menikah, Indonesia mencapai kemerdekaan. Tetapi ini belum selesai, justru saat itu perjuangan fisik mencapai puncaknya. Bagaimana? Tertarik mengunjungi rumah Bung Karno atau Fatmawati? Ayo, ajak teman-teman atau pacar atau siapalah datang ke Bengkulu. Hasil penelusuran kami di rumah Ibu Fatmawati. Semoga bermanfaat bagi penonton semua. Jangan lupa untuk mensupport kami dengan cara like, komen, share video ini dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.